warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita lakukan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Misa. Ya, Mbak Iva, silakan. Sebelum pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Struktur tumbuhan. Ya, mengenai struktur tumbuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu akan belajar mengenai ciri khusus yang tumbuhan. dimiliki oleh tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang ada pada tumbuhan dan kita dapat menghubungkan ciri-ciri khusus tersebut dengan habitat atau lingkungannya. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah tumbuhan. Ini tumbuhan apa? Daun talas. Ya, benar. Menurut habitatnya, ini daun talas ya. Menurut habitatnya, daun talas ini hidup di daerah yang Lembab. lembab, benar sekali. Kemudian kalian tahu nggak apa fungsi dari daunnya yang lebar dan tipis ini? Tidak. Tahu mengetahui fungsi dari daun yang lebar dan tipis ini, Ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai ciri khusus tumbuhan. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak apa itu ciri khusus? Karakter. Boleh apa ada yang Sifat. menambahkan? Boleh. Jadi anak-anak, ciri khusus itu adalah sebuah Ciri ciri khas. yang membedakan antara tumbuhan yang satu dengan yang Lain. Pinter. Nah, ciri khusus tumbuhan ini adalah hasil dari adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Lingkungan habitat tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada hidrofit, yang kedua ada xerofit, yang ketiga ada higrofit. Pada gambar ini, hidrofit ini contohnya apa? Kejer. Ecek. Ecek Berarti hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang Lain. Selanjutnya ini ada tumbuhan Kaktus. xerofit. Kaktus. Berarti hidup di daerah yang Gurun. Panas. Panas. Kemudian ada higrofit. Higrofit ini contohnya tumbuhan apa? Benar. Berarti hidup di daerah yang lembab. Daerah yang lembab itu memiliki kadar air yang tinggi, tetapi tidak terbenam di dalam air seperti tumbuhan higrofit. Ya, benar. Nah, anak-anak, dari habitat tumbuhan hidrofit, xerofit, dan higrofit tadi pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri yang pertama mengenai tumbuhan hidrofit. Hidrofit tadi yang tumbuh di daerah apa? Air. Ciri yang pertama yaitu daunnya lebar dan tipis supaya bisa apa? Mengapung di air. Ya, daun yang lebar dan tipis ini akan membantu tanaman yang hidup di air untuk mengapung di permukaan air. Kemudian memiliki batang yang berongga yang berisi udara supaya juga bisa mengapung di permukaan air. Kemudian juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan supaya tidak Goyang. Iya, supaya tidak goyang-goyang dan tidak terlalit. Pinter. Selanjutnya mengenai ciri khusus tumbuhan xerofit tadi, tumbuhan xerofit itu yang hidup di mana? Panas. Kering. Ya, yang hidup di daerah yang kering. Tandus. Ciri yang pertama yaitu batangnya berbentuk seperti spons. Batang berbentuk seperti spons ini berfungsi untuk menahan air atau menyimpan air di dalam batang sebagai cadangan makanan. Pinter semuanya. Kemudian yang kedua memiliki akar yang panjang dan banyak. Akar yang panjang dan banyak ini untuk memperluas bidang penyerapan, mencari air yang kemudian akan disimpan di dalam batang. Pinter. Kemudian memiliki daun yang berlapis miring. Tujuan
Tujuannya untuk mengurangi Penguapan. Lapisan lilin ini akan membantu melindungi daun dari panasnya sinar Matahari. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ciri khusus tumbuhan higrofit. Tadi higrofit yang tumbuh di daerah mana? Berkembang. Memiliki daunnya lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Daun yang lebar dan tipis ini memiliki banyak stomata. Stomata itu apa? Mulut daun. Apabila stomatanya lebih banyak, maka proses penguapan juga terjadi lebih banyak. Kemudian akarnya juga pendek untuk mempersempit bidang penyerapan karena kandungan air yang ada di udara sudah cukup tinggi. Langsung saja ke contohnya. Ini ada tumbuhan apa? Teratai. Pada gambar ini, pada video ini, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Supaya apa? Bisa mengapung di air. Benar. Selain itu, daun yang lebar dan tipis ini agar membantu proses penguapan terjadi dengan mudah. Ya. Karena ini kan tumbuh di air. Kalau tidak mengurangi kandungan airnya, nanti tumbuhan yang ada di air Tenggelam. bisa busuk. Oh, busuk. Bisa busuk. Jadi memiliki tumbuhan yang memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memudahkan terjadinya penguapan. Kemudian memiliki batang yang berongga untuk Bernapas. bernafas. Kerongkongan ya, Bu. Ya, lanjut ya. Paham sampai sini? Paham. Kemudian ada eceng gondok. Kalian pernah nggak melihat eceng gondok? Pernah, Bu. Eceng gondok memiliki batang yang Mengembung. Kayak pelampung ya, Bu ya? Ya, berisi Udara. udara yang berfungsi untuk mengapung di Air. permukaan air. Selain itu, eceng gondok ini juga memiliki akar yang tebal supaya tidak apa tadi? Goyang. Nah, Menjaga keseimbangan, Bu. Ya, benar. Lanjut ya. Ini juga selanjutnya ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini memiliki batang yang tebal seperti spons untuk menyimpan Makanan. air. Oh iya, air. Makanan berupa air. Daunnya berbentuk duri supaya menghemat penguapan air. Selain itu tadi ada akarnya yang panjang Dan menjalar. ya untuk mencari Sumber air. yang kemudian disimpan di dalam Batang. batang. Betul. Pohon jati. Lanjut, ini ada pohon jati. Kalian pernah lihat pohon jati? Nah. Pada musim kemarau, pohon jati akan melakukan adaptasi menggugurkan daun atau biasanya disebut dengan Gogrok. Nah, Gogrok, ini Bu. berfungsi untuk mengurangi penguapan karena daun pohon jati itu kan lebar, memiliki stomata yang banyak. Untuk mengurangi penguapan, jadi pohon jati akan menggugurkan daun-daunnya. Selanjutnya ada bunga mawar. Mawar bodas. Nah, bunga mawar ini akan memiliki ciri khusus berupa duri. Durinya yang berwarna merah ini untuk melindungi diri dari musuh. Apabila ada musuh yang mendekat, akan terkena duri tajam dari mawarnya. Lanjut, ini adalah putri malu. Siapa yang pernah bermain putri malu? Ya, daun putri malu ini akan mengatup seperti pada video yang sudah ada ini. Akan mengatup apabila tersentuh. Hal ini menunjukkan sebuah putri malu akan beradaptasi terhadap rangsangan berupa sentuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa mengatup? Buat melindungi. Buat Jadi apabila putri malu disebut itu, kadar air yang ada di dalam daun dan di dalam tanah ini akan turun ke dasar tumbuhan sehingga akan seperti layu. Kan kalau sudah disentuh seperti layu, kan? Begitu. Kemudian memiliki dahannya yang halus dan bercabang serta berduri untuk melindungi diri dari predator. musuh. Dari kaki-kaki yang nakal, Bu. Ya benar. Lanjut, ini adalah bunga rafflesia. Bunga ini adalah bunga
benang yang ada dalam video ini? Iya. Nampak? Nampak? Nah, kantongnya berbentuk seperti corong atau silinder. Kantong ini berfungsi untuk memakan Serangga. seperti Belalang. ya boleh, lalat boleh. Nyamuk. Hmm. Ibu punya video mengenai kantong semar. Nih. Nah, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Bapaknya lihat ibu ya ini. Bisa. Bisa. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini kan ada serangga yang masuk ke dalam kantong semar. Kemudian di dalam kantong semar ini terdapat cairan. Cairan ini dinamakan enzim protease dan chitinase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna serangga sebagai sumber nutrisi dari makanan tumbuhan kantong semar. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut ya. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khususnya masing-masing, sekarang aku akan menjelaskan mengenai hubungan antara ciri khusus tumbuhan dengan lingkungannya. Tadi, ciri khusus tumbuhan itu adalah hasil dari adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi ini adalah adaptasi yang dilakukan sebuah tumbuhan yang bergantung pada bentuk tubuhnya, seperti kaktus. Kaktus tadi bentuk tubuhnya pertama seperti apa? Berduri untuk mengurangi pengapalan. Batangnya berbentuk seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Ya, itu. Lanjut, yang kedua adaptasi fisiologi. Ini berkaitan dengan fungsi tubuh. Seperti yang sudah Ibu jelaskan baru saja pada tumbuhan kantong semar. Pada tumbuhan kantong semar tadi memiliki sebuah cairan atau enzim yang dinamakan enzim protease dan chitinase yang berfungsi untuk Mematikan serangga. mencerna serangga sebagai sumber nutrisi dari kantong semar. Kemudian ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku contohnya alu. Ketika disentuh akan Daunnya menutup. ya alu. Daunnya menutup. Itu anak-anak. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi ciri khusus tumbuhan itu tadi adalah suatu ciri yang membedakan antara tumbuhan yang satu dengan yang Lain. ciri khusus tumbuhan itu adalah bentuk ada Tasik. Bunga. ya, seperti itu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan Ya. untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Silakan yang ingin memimpin. Persiapan doa mulai. Doa selesai. Amin.